Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Irfani dengan NIM 22002090. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan buku saya, yaitu buku ajar manajemen pendidikan. Selanjutnya, ini bentuk dari sampul bukunya dan identitas bukunya. Ini daftar isi dari bukunya. Bukunya terdiri dari 5 daftar isi. Yang pertama, pengertian ruang lingkup. Yang kedua, ada manajemen peserta didik. Selanjutnya, yang bab 3 ada manajemen kurikulum. Bab 4 ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Bab 5 ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Bab 6 ada kepemimpinan sekolah. Bab 7 ada manajemen humas. Baiklah, pada pembahasan pertama, yaitu pada bab 1 mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen pendidikan. Pengertian manajemen sendiri adalah proses mengelola sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen sendiri memiliki 3 sudut pandang. Yang pertama sebagai ilmu, yaitu menekan keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Selanjutnya sebagai proses, yaitu menekankan langkah sistematis. Yang ketiga sebagai seni, yaitu menonjolkan gaya kepemimpinan. Pada selanjutnya pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Ini mencakup kerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan, proses sistematis seperti perencanaan hingga evaluasi, pendekatan sistem seperti input, proses, dan output, maupun efektivitas pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, tujuan dari manajemen pendidikan sendiri yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan lingkungan pendidikan yang mendukung. Secara spesifik, tujuan tersebut mencakupi yang pertama, mewujudkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kelima, menyukseskan tujuan pendidikan secara efisien dan profesional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep efektivitas, efisiensi, kualitas, dan produktivitas dari ruang lingkup manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, produktivitasnya perbandingan hasil antara output dan sistem daya, yaitu input. Kualitas yaitu mutu hasil pendidikan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya, efektivitas yaitu derajat pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Dan terakhir ada efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara hemat untuk hasil optimal. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses manajemen pendidikan. Ada 4 tahap proses dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah menetapkan arah dan tujuan dari organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur tugas, wewenang, dan sumber daya. Yang ketiga ada kepemimpinan, yaitu mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi. Yang keempat ada pengadaan, yaitu memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan bab 2 yaitu mengenai manajemen peserta didik. Pengertian dari peserta didik sendiri adalah individu yang sedang mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan, baik secara fisik maupun psikis. Mereka memerlukan bimbingan untuk mencapai perkembangan optimal.
Peserta didik sendiri adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari perencanaan, penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan atau perpindahan. Ini mencakup pencatatan, pengawasan, layanan individual, serta pengelolaan kegiatan di dalam dan di luar kelas. Tujuan dari manajemen peserta didik sendiri adalah agar seluruh kegiatan peserta didik mendukung proses pembelajaran yang tertib dan efektif di sekolah. Tujuan ini berfungsi untuk pengembangan individual, seperti mengembangkan kecerdasan, bakat, dan potensi lainnya, serta pengembangan sosial seperti melatih interaksi sosial dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya pada bab 3 yaitu mengenai manajemen kurikulum. Pentingnya kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah, mulai dari sejarah kurikulum hingga tahun 1973 hingga pengorganisasian kurikulum dalam praktek pendidikan. Pada bab ini dijelaskan bahwa kurikulum tidak hanya membuat daftar mata pelajaran, tetapi merupakan suatu sistem yang berorientasi pada pembentukan sosok manusia Indonesia yang utuh melalui pengembangan 3 aspek utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selain itu, kurikulum menekankan pentingnya pembelajaran yang mendukung pendidikan karakter dan moral siswa, seperti pendidikan bahasa Indonesia yang mendukung nilai-nilai akhlak. Selanjutnya pada bab 4 yaitu mengenai manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Manajemen di sini mencakup berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, pembinaan, dan pengembangan promosi dan mutasi, pemberhentian, pemberian kompensasi, hingga penilaian kinerja pegawai. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Perencanaan tenaga kerja sendiri melibatkan analisis jabatan dan proyeksi kebutuhan ke masa depan, sementara pengadaan dilakukan melalui proses rekrutmen yang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pada bab 5 mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan. Metode pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana antara lain melalui peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, hingga rekomendasi atau rehabilitasi. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan prosedur yang merujuk pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, dimulai dari analisis kebutuhan hingga distribusi ke sekolah. Selanjutnya, pengaturan sarana dan prasarana mencakup 3 aspek utama, yakni inventarisasi, penyimpanan, dan pemeliharaan yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi penggunaan. Penggunaan sarana dan prasarana harus memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi agar berdampak langsung dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, penghapusan sarana dan prasarana dilakukan apabila barang tersebut sudah tidak memiliki fungsi yang relevan dalam mendukung proses pembelajaran. Baiklah, lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Kualifikasi umum seorang kepala sekolah mencakup usia maksimal 56 tahun, pengalaman mengajar minimal 5 tahun atau 3 tahun untuk TK atau RA, dan pangkat minimal 3C bagi PNS atau setara bagi non-PNS. Kualifikasi khusus berbeda sesuai jenjang pendidikan, dari TK RA hingga sekolah luar negeri yang mensyaratkan status sebagai guru, kepemilikan sertifikat pendidikan, dan sertifikat kepala sekolah dari lembaga resmi.
Kompetensi kepala sekolah sendiri terbagi menjadi 5 domain. Yang pertama, kepribadian, seperti berakhlak mulia, memiliki integritas dan kemampuan mengendalikan diri. Yang kedua, manajerial, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi hingga pengelolaan SDM, keuangan, dan hubungan eksternal. Yang ketiga, kewirausahaan, seperti menciptakan inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan orientasi pada hasil. Supervisi, yaitu kemampuan menyusun, melaksanakan, dan menindaklanjuti supervisi akademik. Yang kelima ada sosial, seperti kemampuan menjalin kerjasama, kepekaan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Pada bab terakhir yaitu bab 7 mengenai manajemen humas. Hubungan masyarakat atau humas dalam manajemen pendidikan mencakup 2 ruang lingkup utama, yaitu kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal bertujuan membina komunikasi yang efektif di antara warga sekolah, termasuk antara kepala sekolah dengan guru, tenaga administrasi dan siswa, serta antar guru dan siswa. Bentuk komunikasi ini dapat berupa komunikasi vertikal maupun horizontal, baik secara formal melalui rapat dan pengumuman maupun informal melalui interaksi sehari-hari. Sementara itu, kegiatan eksternal melibatkan hubungan sekolah dengan masyarakat luas seperti orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, dan instansi lainnya. Hubungan ini dapat dijalin melalui tatap muka, media massa, pemeran sekolah, serta kerjasama dengan komite sekolah atau lembaga lain. Keberhasilan kegiatan humas sangat ditentukan oleh adanya perencanaan yang sistematis, dokumentasi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta komunikasi organisasi yang terbuka dan mendukung. Dengan pengelolaan humas yang baik, sekolah dapat menciptakan iklim yang kondusif dan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.